Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang pergi untuk menemui Ratu Milen. Mendengar permintaan Leon, Milen pun langsung berubah menjadi kaget karena reputasi Leon saat ini masihlah belum cukup untuk mengambil alih komando penuh. Namun meskipun begitu, Leon masih mencoba membujuk Milen bahwa semua ini demi untuk mencapai kemenangan. Terlebih sampai saat ini sudah tidak ada orang lagi yang mampu untuk mengambil komando penuh. Tetapi Milen kemudian menjelaskan bahwa Raja dan lainnya sudah berencana untuk menghindari para monster dan langsung menyerang ke pasukan utama Principality. Namun meskipun begitu, menurut Leon hal itu masih tidak akan berhasil. Tetapi Milen masih mengatakan bahwa meskipun jika Leon memang lebih hebat daripada Raja, namun orang lain pasti akan tetap percaya kepada Raja dibandingkan dengan percaya kepada Leon. Leon tahu akan hal itu, tetapi Leon masih meyakinkan Milen bahwa kapal kerajaan sangat diperlukan untuk menyelesaikan pertempuran ini. Meskipun berbeda dengan Luxion, namun Leon tahu bahwa kapal itu juga merupakan sebuah lost item. Dan Leon berniat menggunakannya dengan bantuan Julius dan juga Marie. Tetapi Milen masih mengatakan bahwa itu semua masihlah tetap mustahil, karena Marie saat ini akan segera dieksekusi. Menanggapi itu, Leon kemudian menyuruh Luxion untuk menjelaskan semua situasi yang sudah terjadi. Awalnya, Milen nampak cukup kaget ketika dia melihat kemunculan Luxion. Namun, setelah mendengar penjelasan bahwa ada dua monster raksasa, Milen pun akhirnya paham dengan alasan mengapa Leon membutuhkan kapal kerajaan dan juga posisi komandan tertinggi. Tetapi, meskipun Milen menyetujui permintaan Leon, fraksi Marcus Frampton masih tidak akan menyetujui hal itu. Ironisnya, dalam kondisi kritis ini, fraksi terbesar kerajaan malah menjadi musuh mereka sendiri. Namun untuk meyakinkan Milen, Leon pun mengatakan bahwa itu bukan masalah lagi. Mendengar itu, Milen pun akhirnya setuju untuk menerima permintaan Leon. Kemudian setelah bertemu Milen, Leon dan Luxion akhirnya pergi menuju ke akademi. Selama berada di perjalanan, Leon melihat bahwa ibu kota kerajaan nampaknya telah mengalami kekacauan besar. Nampaknya saat ini ada begitu banyak bangsawan yang mencoba untuk melarikan diri karena mereka tidak ingin bertarung demi kerajaan. Dan lalu sesampainya di akademi, Leon kemudian meminta Luxion untuk pergi melindungi Olivia dan Angelica. Sementara Leon akan pergi ke salah satu kelas untuk bertemu dengannya, yaitu Daniel dan juga Raymond. Dan ternyata kelas itu saat ini hanya dipenuhi oleh anak laki-laki. Karena ternyata mereka telah mencoba menghindar dari para wanita yang mencoba untuk meminta bantuan mereka. Tetapi di saat Leon membicarakan perang dengan mereka, Daniel dan Raymond langsung menolak untuk ikut berpartisipasi. Mengingat mereka tidak mungkin ikut melawan monster yang sudah menghancurkan 200 kapal kerajaan dengan begitu mudah. Bahkan Daniel juga menyuruh Leon untuk segera menyerah saja, mengingat Leon juga baru saja dipenjara akibat tuduhan palsu. Jadi menurut Daniel saat ini mereka hanya perlu untuk berpihak ke Principality saja. Menurut Leon, perkataan mereka tidaklah salah. Dan dalam kondisi saat ini, nampaknya Tuan-Tuan Fedel pemilik Pulau Terapung hanya akan berdiam diri saja. Karena mereka pada dasarnya hanya akan mengikuti kerajaan yang kuat. Yang mana jika kerajaan sampai kalah, mereka hanya perlu untuk bergabung ke dalam Principality. Menanggapi teman-temannya, Leon kemudian mengeluarkan kontrak tentang penjualan kapalnya, di mana kapal yang telah dibeli oleh para siswa darinya hanya akan bisa dirawat dan juga diperbaiki di tempat Leon, mengingat struktur kapal udara mereka menggunakan teknologi terbaru. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana akhirnya pun mulai panik, karena jika tidak ada Leon, maka kapal mereka akan menjadi tidak berguna. Yang kemudian perkataan Leon itu akhirnya membuat mereka semua marah. Namun, Leon kemudian mengatakan bahwa meskipun mereka berpihak ke Principality, nasib mereka masih tidak akan berubah menjadi lebih baik. Dan mengingat betapa bencinya Principality terhadap kerajaan ini, menjadi budak mereka hanya akan menjadi sebuah keberuntungan.
Mendengar itu, mereka semua pun berubah menjadi terdiam. Namun Leon kemudian menyuruh mereka semua untuk bekerja sama dengannya, karena tidak hanya kapal mereka akan tetap bisa digunakan, namun mereka akan menjadi pahlawan juga setelah Leon memenangkan pertarungan ini. Mendengar itu, mau tidak mau, mereka semua pun kemudian setuju untuk ikut bersama Leon. Sementara itu, sesampainya Luxion di tempat Olivia dan Angelica, Luxion kemudian menjelaskan tentang Leon yang berniat untuk menjadi komandan tertinggi. Mendengar Luxion, Olivia pun menjadi kaget. Sementara Angelica terlihat nampak bingung karena Angelica belum pernah mendengar tentang seorang siswa yang menjadi komandan tertinggi sebelumnya. Dan lalu setelah Luxion menjelaskan semuanya, baik Olivia dan Angelica kemudian memutuskan untuk ikut membantu Leon juga. Jadi dengan ditemani Luxion, mereka berdua pun akhirnya berangkat menuju ke istana. Sementara itu, setelah Leon pergi dari akademi, Leon pun pergi ke sebuah pulau terapung yang melayang di dekat ibu kota. Karena di sana ada ayahnya yang datang untuk membantu proses evakuasi. Dan lalu setelah Leon menjelaskan situasi apa yang sudah terjadi kepadanya, ayah Leon nampak terlihat begitu kesal. Dan menurut ayahnya, Leon adalah anak yang bodoh karena tidak memilih untuk melarikan diri saja. Namun, di saat Leon masih berbicara dengan ayahnya, kakak Leon yaitu Nyx dan Jaina datang untuk menemui mereka. Dan Jaina memberitahu ayahnya bahwa Zola dan beberapa temannya ingin masuk ke dalam kapal juga. Mendengar itu, ayah Leon pun langsung menghela nafasnya untuk sesaat. Dan dengan kuat, ayah Leon kemudian menyeret kepala budak Jaina untuk dibawa keluar dari kapal. Awalnya, Jaina sempat memprotes ayahnya. Namun, ayah Leon yang sudah marah langsung membentak Jaina. Karena dia tidak akan pernah membiarkan orang yang telah mengkhianati Leon untuk tetap berada di kapalnya. Dan lalu, tepat setelah keluar dari kapal, ayah Leon tanpa ragu langsung memenggal kepala budak Jaina. Sementara, Zola yang melihat adegan itu nampak terlihat menjadi ketakutan. Zola, Ludward, dan beberapa temannya sudah menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melihat adegan ini. Dan lalu setelah melihat Ludward, ayah Leon kemudian memintanya untuk bergabung ke dalam medan pertempuran juga. Namun hal itu ternyata langsung ditolak oleh Ludward. Bahkan Zola yang tidak terima dengan permintaan ayah Leon langsung mengatakan bahwa ayah Leon tidak berhak untuk meminta hal itu karena Ludward adalah anaknya dengan kekasihnya. Nampaknya karena kemarahannya sendiri, Zola saat ini malah menjadi keceplosan. Tetapi ayah Leon yang mendengar itu malah terlihat begitu lega karena dia sekarang bisa berpisah dengan Zola. Mendengar keputusan ayah Leon, Zola pun langsung berubah menjadi panik karena dia sekarang sudah tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kapal. Sementara ayah Leon kemudian menyuruh Leon untuk tetap bertahan dan dia akan segera kembali membantu Leon setelah dia selesai untuk mengantarkan semuanya. Mendengar itu, Leon pun langsung mengangguk dan setelah berpisah dengan ayahnya, Leon kemudian bergegas untuk menuju ke istana. Dan di sana, Menteri Bernard langsung memberitahu Leon bahwa mereka hanya bisa mengumpulkan 50 kapal udara saja. Kondisi Bernard saat ini nampak terlihat sangat buruk dan dengan wajah khawatir, Bernard kemudian bertanya ke Leon apakah Leon benar-benar bisa memenangkan pertempuran ini. Karena Menteri Bernard juga ingin mengevakuasi seluruh keluarganya. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa dia bisa menang melawan Principality. Tetapi untuk saat ini, masalah yang harus mereka hadapi adalah menghadapi monster raksasa terlebih dahulu. Menurut laporan, monster raksasa itu nampak begitu mirip dengan bos dari game Otome. Yang mana hal itu membuat Leon berpikir bahwa untuk mengalahkannya, maka akan dibutuhkan kekuatan orang suci dan juga Olivia. Kemampuan khusus Olivia adalah mengirimkan suaranya menuju ke dalam hati orang-orang. Dan kemampuan itu sangatlah diperlukan untuk menghadapi situasi ini. Namun, di saat Leon memikirkan ini, Menteri Bernard tiba-tiba menawari Leon untuk berhubungan dengan Clarice. Yang mana hal itu langsung membuat Leon berkeringat dingin. Tetapi Leon masih bisa mengelak dengan mengatakan bahwa dia akan memikirkan hal itu setelah mereka bisa menang. Dan lalu setelah pembicaraan selesai, Leon kemudian diantar ke tempat Mary saat ini berada. Dan ternyata di sana sudah ada Julius dan juga yang lainnya. Bahkan Marie nampak terlihat begitu kotor dan dia saat ini hanya duduk terdiam sambil memeluk lututnya sendiri. Melihat Leon datang, Kel kemudian memberitahu Leon tentang apa saja yang sudah terjadi dengan Marie.
Dimana setelah Marie dinyatakan bahwa dia bukanlah orang suci, Marie langsung dimaki-maki dan dipenjara oleh para pengikutnya yang dulu. Dan di akhir ceritanya, Kel lalu bertanya ke Leon apakah Marie akan benar-benar dieksekusi. Yang mana dijawab Leon bahwa pihak istana hanya menunda eksekusinya saja. Mendengar itu, Julius pun langsung marah kepada Leon, dan Julius kemudian menghampiri Marie untuk menghiburnya. Tetapi Marie malah mengatakan bahwa Julius dan yang lainnya hanyalah pengganggu saja. Sebelumnya, Julius mengatakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak akan bisa menang untuk melawan monster raksasa itu. Nampaknya dalam ketakutannya, Marie saat ini malah menunjukkan dirinya yang asli. Bahkan dia juga mengatakan bahwa berteman dengan Carla hanyalah karena dia ingin memanfaatkannya saja. Yang mana perkataan Marie itu langsung membuat Carla menjadi menangis. Melihat itu, Chris kemudian memberitahu Leon bahwa Marie saat ini hanya sedang kelelahan saja. Tetapi Marie malah mengatakan bahwa Julius dan yang lainnya adalah orang-orang yang bodoh. Karena mereka malah membuang posisi dan harta serta kekayaan yang mereka miliki. Dan lalu tidak hanya 5 pangeran, Marie juga mengkritik Kel untuk tidak sombong. Karena jika dia tidak membelinya, maka dia pasti akan membusuk di dalam pasar Buddha. Marie saat ini nampak terlihat begitu sangat menyedihkan. Dan tak lama setelah itu, Marie pun kemudian menangis hingga akhirnya dia pun pingsan. Angelica dan Olivia baru saja datang tepat sebelum Marie pingsan. Tetapi Leon kemudian menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan itu. Karena Leon ingin berbicara dengan Marie saja saat dia sudah terbangun. Kemudian di dalam pingsannya itu, Marie ternyata bermimpi tentang hari di mana kakaknya meninggal. Mimpi itu berasal dari kenangan kehidupan masa lalunya. Bagi Marie, kakak laki-lakinya adalah orang yang sangat baik. Jadi karena itulah Marie begitu manja terhadap kakaknya itu. Seperti ketika saat Marie menangis karena lututnya terluka, kakak Marie datang untuk menggendongnya pulang ke rumah. Dan kakaknya itu sama sekali tidak protes ketika air mata dan ingus Marie telah menempel pada bajunya. Kata-kata kakaknya memang sering terdengar begitu kasar. Namun bagi Marie, dia adalah orang yang sangat baik di dalam dirinya. Hingga akhirnya kakaknya itu pun meninggal. Marie sangat sedih dengan kematian kakaknya. Namun di saat dia pulang dari pemakaman, dia ternyata malah ditampar dan juga diusir oleh kedua orang tuanya. Karena ternyata orang tuanya tahu tentang penyebab kematian dari kakaknya. Yaitu kakaknya mati terpeleset dari tangga akibat kelelahan setelah bermain game yang dipaksakan oleh Marie. Dan juga karena beberapa kebohongan Marie terbongkar, orang tuanya pun akhirnya juga kehilangan kepercayaan kepadanya. Selama ini kakaknya lah orang yang selalu menyelesaikan permasalahan Marie. Namun entah mengapa Marie saat ini tidak bisa mengingat wajah kakaknya itu. Sementara itu, melihat Marie yang tertidur malah membuat Leon teringat dengan adik perempuannya yang berasal dari kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, Luxion sudah menyarankan untuk segera membangunkan Marie. Tetapi, Leon masih memberikan waktu hingga Marie terbangun sendiri. Dan lalu, setelah beberapa saat, Marie pun akhirnya telah terbangun. Melihat itu, Leon pun langsung mengatakan bahwa sudah saatnya untuk mereka berbicara. Namun Marie malah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun sampai Oni-channya datang. Mendengar itu, Leon pun lalu berpikir bahwa Marie nampaknya telah mulai menjadi gila. Dan menanggapi perkataan Marie sebelumnya, Leon pun mengejek kakak yang dimaksud Marie adalah laki yang tidaklah berguna. Mendengar itu, Marie pun berubah menjadi cukup marah dan dia lalu melempari Leon dengan benda-benda yang berada di sekitarnya. Namun Leon menangkis semua benda yang dilemparkan menggunakan tubuh Luxion. Dan Luxion yang diperlakukan seperti itu bertekad bahwa dia akan membalas perlakuan tuannya ini. Pertengkaran Marie dan Leon masih saja terus berlanjut dan mereka masih terus saja mengejek tentang saudara mereka masing-masing, di mana Leon mengejek kakak laki-laki Marie dan Marie mengejek adik perempuan dari Leon. Dalam pertengkaran itu, Leon juga menyebut Marie bodoh karena dia tidak menyadari bahwa kekuatan Olivia lah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan game Otome. Yang kemudian hal itu ditanggapi oleh Marie bahwa dia memang tidak tahu mengenai hal itu. Karena dia dalam memainkan game itu, Marie menyuruh kakaknya untuk menyelesaikannya. Sementara dia pergi untuk berjalan-jalan di luar negeri. Dan karena kakaknya mati tepat di saat akhir game, Marie hanya mengetahui tentang akhir dari game itu. Mendengar perkataan Marie, Leon pun menjadi merasa cukup aneh.
Namun, di saat Leon mengatakan bahwa adiknya lah yang memaksa Leon untuk menyelesaikan game selama dia pergi ke luar negeri, Marie tiba-tiba melompat ke arah Leon sambil mengatakan Oni-chan. Melihat itu, Leon pun langsung bergegas untuk memukul Marie karena Leon sudah berjanji bahwa dia akan balas dendam terhadap adiknya jika ternyata dia bisa bertemu dengannya lagi. Sementara itu, di samping mereka berdua, Luxion yang mengamati mereka akhirnya yakin bahwa apa yang dikatakan Leon tentang kehidupan sebelumnya dan game Otome adalah sesuatu yang benar. Karena Luxion selama ini hanya berpikir bahwa Leon hanya berbohong saja. Dan lalu setelah beberapa saat, Leon kemudian menyuruh Marie untuk menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dia mati. Namun tanpa Leon duga sebelumnya, Marie ternyata malah menjalani kehidupan dengan begitu berantakan, di mana dia mendapatkan pasangan yang kasar dan Marie berakhir dengan menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Mendengar kehidupan Marie, Leon pun cukup bersimpati kepadanya, tetapi Leon cukup senang ketika dia mendengar kabar tentang orang tuanya. Dan lalu karena Marie sudah selesai bercerita, Leon pun kemudian mulai menceramai Marie. Dan Leon lalu juga menyuruh Marie untuk menikmati sisa hidupnya. Mendengar itu sambil menangis, Marie kemudian meminta Leon untuk membantunya karena dia tidak ingin ikut pergi berperang. Yang lalu ditanggapi oleh Leon bahwa semua ini bisa terjadi akibat dari ulah Marie. Jadi Marie harus bertanggung jawab dengan menjalankan kapal dan membantu Olivia dari belakang. Mendengar nama Olivia, Marie pun protes kepada Leon tentang mengapa Leon hanya memikirkan wanita itu saja. Dan Marie langsung melarikan diri sesaat Menteri Bernard membuka pintu ruangan mereka saat ini. Dan Leon kemudian langsung menyuruh semua orang untuk segera mengejarnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.